Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, salam sejahtera dan salam sehat selalu kami sampaikan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mungkin asal turunan atau formula ataupun rumus dari volume suatu bangun ruang. Nah, untuk suatu bangun ruang tersebut yang akan kami buktikan di sini adalah bangun ruang limas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa limas ini merupakan bangun ruang yang terdiri dari alas dan juga tinggi tertentu. Nah, alasnya ini terbangun oleh bangun datar, dan setiap bangun datarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, setiap dari ujung dari bangun datar tersebut, itu akan dihubungkan pada suatu titik yang memiliki ketinggian tertentu, yang kita kenal dengan mungkin istilah puncak dari limas tersebut. Nah, kalau membahas secara spesifik limasnya sendiri, sebenarnya banyak sekali jenis-jenis limas, tergantung dari bagaimana alas yang membentuk limas tersebut. Ada limas segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan lain-lain. Mungkin limas dengan dasar bentuk lingkaran kita kenal dengan istilah kerucut. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini kami akan lebih spesifik membahas salah satu limas saja, yaitu limas segitiga. Nah, namun sebelum kita masuk lebih dalam lagi terkait penjelasan yang akan kami sampaikan, akan lebih baik jika kita berkenalan dengan kelompok 8 sendiri ataupun rekan-rekan yang akan membantu menjelaskan pembuktian tersebut. Nah, yang pertama ada saya sendiri, Faiz Fatur Rahman atau biasa dipanggil Faiz. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pendahuluan atau intermezzo yang tadi sudah saya sampaikan, serta metode pembuktian yang secara umumnya, yang mana akan digunakan untuk membuktikan volume limas segitiga ini. Nah, kemudian ada teman saya, ada Anggi, di mana dia nanti akan menjelaskan unsur-unsur dari setiap limas yang akan kita cari menggunakan konsep kesebangunan. Dan untuk perhitungan secara kalkulusnya nanti akan dibantu dijelaskan oleh rekan saya Sandi. Oke, langsung saja untuk menyingkat dari durasi video ini. Yang pertama kita akan mengenal terkait bangun datarnya sendiri. Bangun ruangnya sendiri yaitu limas. Nah, secara bangun ruangnya sendiri, sebagaimana yang ada di layar kita melihat adalah bangun ruang limas dengan bentuk dasar segitiga. Kita tahu bahwa limas sendiri memiliki volume yang mana jika kita secara umum adalah sepertiga dikali luas alas dikali tingginya. Nah, jika di sini kita melihat dari menggunakan diagram Cartesius, mungkin bisa ditampilkan diagram Cartesiusnya. Nah, kami menspesifikkan bentuk dari limas tersebut pada gambar berikut. Dan jika kita lihat dari istilahnya perspektif sumbu Z, kita itu akan melihat bahwa bentuk dari limas ini, di mana dengan tingginya adalah Z, pada sumbu Z maksud saya, itu akan memiliki salah satu sisinya menempel pada sumbu Z atau mepet di sumbu Z sendiri. Nah, jika ini adalah sumbu Y, ini sumbu X, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini untuk memudahkan pembuktiannya, kami mengambil salah satu sisinya itu akan menempel pada sepanjang sumbu Z sendiri. Oke. Nah, tadi kita mengetahui bahwa volume benda padat ataupun limas ini memiliki volume di mana dengan volume itu kita dapat hitung menggunakan setengah kali luas kali alas kali tingginya. Di mana luas alas ini berarti merupakan luas segitiga. Nah, kami di sini dapat tidak mengambil secara spesifik apakah segitiganya adalah segitiga sama kaki, sama sisi, tapi yang kami ambil adalah segitiga secara sembarang. Sehingga dapat digunakan secara umum baik sama sisi maupun sama kaki. Namun di sini kami spesifikkan bahwa dan kami definisikan bahwa segitiga ini, di mana yang ada di layar ini memiliki jika kita lihat secara dua dimensinya, segitiga ini memiliki alas. Jadi asumsikan bahwa yang ini adalah alasnya. Dan jika kita tarik garis seperti ini adalah tinggi dari alas segitiganya. Jadi kalau kita gambar kembali segitiga secara sembarang, ini bahwa ini adalah alas dari segitiganya, dan ini adalah tinggi dari segitiga yang akan menjadi alas limas tersebut. Sehingga kalau kita lihat dari luas alas tersebut, kita bisa menggunakan rumus setengah
dikali alas dikali tinggi. Jadi kita mengekspektasikan bahwa volume benda limas yang kami akan buktikan adalah sepertiga dikali setengah dikali alas dikali tinggi dari limasnya lagi. Dan dapat kita asumsikan juga luas alasnya mungkin sebagai salah satu variabel dalam luas alasnya sendiri. Oke, langsung lanjut terkait metode bagaimana kami akan membuktikannya. Nah, sebenarnya banyak sekali metode-metode pendekatan yang dapat kita gunakan untuk membuktikan suatu formula rumus bangun ruang, bisa menggunakan geometri dan metode lainnya lagi. Nah, di sini kami akan menggunakan secara pendekatan secara kalkulus, di mana kita bisa menghitung volume secara keseluruhan dengan mengambil salah satu irisan dari setiap volume yang ada pada benda padat tersebut. Jadi di sini kami mengiris secara melintang untuk volume limasnya sendiri. Jadi kalau kita iris, kita akan mendapatkan bentuk segitiga ini dengan ketebalan tertentu. Jadi bentuknya juga bisa seperti pizza yang memiliki ketebalan tertentu, dan ketebalan ini kami asumsikan sebagai delta Z. Nah, kalau kita lihat secara seksama, sebenarnya ini menunjukkan bahwa potongan ini merupakan prisma. Nah, prisma ini dengan dasar segitiga, di mana segitiga kalau sudah membahas prisma, maka kita dengan dapat mudah mendefinisikan volumenya, yaitu adalah luas alas dari prisma ini dikali dengan ketebalannya atau tingginya sendiri. Jadi kita bisa definisikan misalnya potongan tersebut ada VA aksen, di mana VA aksen ini bagian dari yang tadi kita iris-iris, yang memiliki luas alas dikali tinggi dikali tingginya itu adalah delta Z. Nah, jika kita lihat lagi, kita asumsikan bahwa tinggi puncaknya ini dari 0,0 hingga ke puncaknya itu adalah H, dan dari titik perpotongan antara istilahnya yang tadi kita iris dengan puncak itu adalah Z. Nah, nanti kita akan membuktikan salah satu volumenya, di mana kalau kita sebenarnya iris-iris lagi setiap benda padat ini, jika kita iris-iris ini akan memiliki banyak sekali irisan, dan setiap irisannya bisa kita cari volumenya dengan menggunakan rumus ini. Namun akan banyak sekali yang akan kita hitung. Makanya untuk mendekatkan ini kita menggunakan jumlah Riemann dari volume limas tersebut. Nah, sebenarnya nanti secara jika kita lihat, kita tidak bisa menghitung jumlah Riemann secara diskrit, karena kan tidak selalu berbentuk 1, 2 ataupun bilangan bulat lainnya. Ini bisa saja ketebalannya atau delta Z ini bisa ketika 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5333 dan seterusnya. Sehingga kita bisa menggunakan pendekatan limit. Nah, limitnya ini kita lakukan dengan limit jumlah Riemann dengan ketinggian mendekati H, atau dengan tidak lain dan tidak bukan bisa katakan bahwa membuktikan volume ini menggunakan teknik integral, di mana kita cukup membuktikan salah satu lempengannya saja, lempengan segitiga ini, yang nanti kita integralkan dari titik asal hingga mendekati titik ketinggiannya itu H, maka akan mendapatkan volume secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat nih, tadi kita sudah mendefinisikan si alasnya sebagai A, dan tinggi dari segitiga sebenarnya itu adalah T. Nah, kita definisikan kembali untuk ketinggian ini dari lempengannya, ketinggian dan juga alas, bahwa ini adalah sebagai A aksen, dan jika kita tarik garis seperti ini, berarti segitiga baru, alas baru ini kita miliki sebagai T aksen. Nah, untuk unsur-unsur ini kita akan gunakan dalam pembuktiannya, yang mana nanti akan gunakan konsep kesebangunan yang nanti akan dibantu jelaskan oleh rekan saya, yaitu Anggi. Mungkin Anggi bisa dibantu jelaskan. Nah, untuk mencari nilai T aksennya, tadi kan kita sudah mengetahui nilai dasar, nilai alas dasar segitiga ini, tapi kita belum mengetahui nilai ukuran segitiga potongan ini. Nah, segitiga yang di bawah ini dengan segitiga potongan ini kita sambungkan,
maka dengan tinggi dari 5 sini, maka kita peroleh segitiga berbentuk siku-siku. Untuk memudahkannya kita keluarkan sehingga dapat terlihat dengan jelas. Seperti ini segitiganya, T dengan T aksen. Di sini H, lalu baru H kurang Z ini. Kita menggunakan konsep kesebangunan, maka persamaannya T aksen, yaitu tinggi potongan segitiga, dibagi T, tinggi segitiga alasnya. Sama dengan H kurang Z, yaitu tinggi potongan 5 segitiga, dengan dibagi H, yaitu tinggi 5. Maka kita peroleh yaitu T aksen sama dengan T dikali H kurang Z per H. Nah, kita telah mendapatkan nilai T-nya, T aksennya, lalu selanjutnya kita mencari alasnya. Untuk mencari nilai alasnya, dapat dilihat alas segitiga di bawah ini sebagai A, yang lalu alas segitiga yang di atas sini. Potongan segitiga. Kita menggunakan konsep kesebangunan juga. Dapat dilihat seperti ini segitiganya. Dengan persamaan A aksen, yaitu alas potongan segitiga, dibagi A, yaitu alas segitiga segitiga bawah, sama dengan H kurang Z, yaitu tinggi 5, tinggi potongan 5 segitiga, dibagi H, yaitu tinggi 5. Sehingga kita peroleh nilai aksennya, yaitu A, dibagi A kali H kurang Z, dibagi H. Nah, kita telah mendapatkan T aksen dengan A aksennya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Anggi, yaitu mengenai VA aksen. Sebelum mencari VA atau volume sebenarnya dari 5 tersebut, maka kita harus mencari dulu VA aksen, yang dimana hasil akhir dari VA aksen tersebut yang akan menjadi dasar pengintegralan VA. Selain itu, VA aksen juga merupakan volume dari lempengan segitiga sembarang yang kita ambil dari 5 segitiga tersebut. Maka VA aksen adalah sama dengan luas alas kali tinggi kali delta Z. Atau VA aksen sama dengan A aksen seperdua A aksen kali T aksen kali delta Z. Di mana kita telah mendapatkan hasil dari A aksen dan T aksen tersebut, yaitu berupa A dikali H kurang Z per H dikali T kurang H kurang Z per H, yang dimasukkan di mana A aksen dan T aksen tersebut disubstitusikan dan dimasukkan ke dalam persamaan VA aksen. Sehingga hasil akhir dari VA aksen sama dengan seperdua A dikali T kali H kurang Z per H kuadrat kali delta Z. Delta Z ini merupakan penjumlahan dari setiap Z, di mana Z tersebut bisa berupa Z1, Z2, tambah Z3 sampai dengan ZH. Atau delta Z tersebut sama dengan limit Z mendekati H. Di mana limit Z mendekati H ini dapat disebut sebagai limit jumlah Riemann, sehingga delta Z dapat kita tuliskan sebagai integral terhadap
terhadap sumbu Z yang batasnya dari 0 sampai ketinggian H. Kemudian selanjutnya yaitu setelah kita mendapatkan dasar pengintegralan dari VA aksen, maka VA atau volume sebenarnya dari 5 tersebut adalah sama dengan integral 0 sampai H /2 A kali T kali H kurang Z per H pangkat 2 dz. Kemudian karena 1/2A kali T kali 1/H kuadrat ini konstanta, maka dapat dikeluarkan sesuai sifat integralnya, di mana konstanta dapat diletakkan di depan integral. Sehingga yang diintegralkan hanya H kurang Z kuadrat saja. Kemudian setelah diintegral didapatkan hasil 1/2A kali T kali 1/H kuadrat, H kuadrat Z kurang HZ kuadrat tambah 1/3 Z pangkat 3, batas atas H dan batas bawah 0. Kemudian kita masukkan kita lakukan operasi batas atas kurang batas bawah, didapatkan hasil 1/2A dikali T kali 1/H kuadrat dikali H pangkat 3 kurang H pangkat 3 tambah 1/3 H pangkat 3. Karena H pangkat 3 dengan H pangkat 3 saling mengurangi, maka didapatkanlah hasilnya yaitu 1/2A kali T kali 1/H pangkat 2 dikali 1/3 H pangkat 3. Karena 1/2H pangkat 2 dengan 1/3H pangkat 3 dapat dicoret, maka dapat kita lakukan operasi sehingga didapatkanlah hasil akhir dari VA sama dengan 1/2A dikali T kali 1/3H. Di mana 1/2A dikali T ini merupakan luas alas dari 5 segitiga yang berbentuk segitiga, sehingga terbukti bahwa dengan menggunakan teknik integral kita dapat mendapatkan rumus volume 5 segitiga, yaitu 1/3 A kali H atau 1/3 alas kali tinggi. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pembuktian rumus volume 5 segitiga menggunakan teknik integral. Atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam penjelasan kali ini, kami mohon maaf dan atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.